warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawala, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, kulolan panjenengan saat ini ada di bulan Ramadan, di mana Allah SWT mewajibkan kepada kulolan panjenengan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Tujuan Allah mewajibkan kulolan panjenengan puasa hanya satu, Pak. Hanya satu, Bu. La'allakum tatakun. Semoga dengan puasa ini, dengan puasa kulolan panjenengan benar-benar menjadi orang yang mutakin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kulolan panjenengan puasa dalam bulan Ramadan, apakah nanti akan menghasilkan suatu tujuan puasa, yaitu menciptakan orang yang mutakin, Pak? Tentunya kalau kulolan panjenengan bisa menjadi orang yang mutakin, ya memang ini yang kita harapkan, Pak. Sebab menapa? Dengan kemutakinan kulolan panjenengan inilah sebenarnya akan memperoleh satu kebahagiaan, keselamatan, mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tentunya apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, barang siapa melaksanakan puasa dengan dasar iman dan ikhlas, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Pak, apakah setiap puasa yang dilakukan oleh orang mukmin muslim itu akan bisa melebur dosa yang sudah-sudah, Pak? Kalau kita melihat dalam sebuah hadis yang lain, Pak, Rasulullah mengatakan, jadi ada 5 hal yang akan merusakkan puasa yang kita lakukan. Artinya apa? Dari segi syariat puasa itu tidak rusak, artinya tidak batal. Tapi 5 hal itu apabila dilakukan akan menghilangkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Yang nomor 1, 5 hal itu al-kadhibu. Kulolan panjenengan di dalam melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan ini, jangan sampai berkata gorok, bohong. Sebab dengan berkata bohong itu sebenarnya akan merusakkan puasa. Akan merusakkan puasa. Secara syariat, kalau kulolan panjenengan tidak melanggar barang-barang yang membatalkan puasa, anil muftirat, puasa kita tetap sah, tapi akan hilang pahalanya. Dan sekaligus dengan hilangnya pahala ini, berarti puasa yang kita lakukan ini tidak menjadi puasa yang sempurna. Yang nomor 2, wan namimatu. Namimah, namimah, kalau sekarang itu lebih cenderung dikatakan menjadi provokator, Pak. Jadi menyulut amalan orang lain, sebenarnya itu tidak ada, tapi dia menciptakan situasi seolah-olah barang itu ada. Akhirnya menjadi keruh, tidak sekedar keruh, bahkan menjadi permusuhan, Pak. Hal ini jangan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Sebab kalau ini kita lakukan, maka puasa kita menjadi puasa yang tidak sempurna. Secara syariat tetap, Pak, itu sah. Sebab itu bukan termasuk anil muftirat. Tapi pahala puasa itu adalah hilang. Akhirnya bisa kita katakan puasa yang kita lakukan ini benar-benar puasa yang tidak sempurna. Yang nomor 3, wal ghibatu. Kata orang Jawa, ghibah itu ngerasani, Pak. Tapi membicarakan kejelekan orang lain, Pak, yang orangnya tidak ada, Pak. Orangnya tidak ada. Ghibah, Pak, itu namanya. Wal ghibah itu, Pak. Ngerasani. Nah, ini bisa kadang-kadang kulolan panjenengan itu gak ngerasani. Padahal itu termasuk ghibah, Pak. Ya. Kalau ini kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Pak, batal puasanya? Tidak, Pak. Puasanya tetap tidak batal. Sebab itu ghibah itu bukan termasuk anil mufattirat.
Cuma pahala puasa yang kita lakukan ini hilang. Nah kalau puasa itu pahalanya hilang, bisa kita katakan berarti puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang nomor 4, wal yaminu al-ghamus. Kata orang wal yamin al-ghamus itu sumpah yang palsu. Tidak tahu-tahu mengatakan tahu. Saya tahu persis itu. Padahal tidak tahu, Pak. Ini namanya al-yamin al-ghamus, Pak. Sumpah yang palsu, Pak. Ini juga membahayakan kepada kesempurnaan puasa yang kita lakukan. Kalau ini terjadi, kalau ini kita lakukan, benar-benar puasa kulolan panjenengan menjadi puasa yang tidak sempurna. Sebab menapa? Menghilangkan pahala puasa, Pak. Yang terakhir, wan nadru bisyahwat, Pak. Di dalam bulan puasa, orang laki-laki memandang orang perempuan. Akhirnya ada sesuatu yang menarik pada diri perempuan itu. Akhirnya menimbulkan rasa suka, Pak, rasa syahwat. Nah, ini juga akan menghilangkan pahalanya puasa. Begitu sebaliknya orang perempuan memandang orang laki-laki. Nah, kok tertarik dengan lelaki itu? Nah, ini namanya menimbulkan syahwat, Pak. Nah, kalau ini dilakukan, puasanya tidak batal, Pak. Cuma pahala puasanya hilang. Berarti puasa yang dilakukan menjadi puasa yang tidak sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, 5 hal inilah harus betul-betul kita jauhi di dalam melaksanakan bulan Ramadan agar puasa kulolan panjenengan ini benar-benar menjadi puasa yang sempurna. Insya Allah puasa yang bisa menjaga 5 hal yang saya sampaikan ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan didasari iman kebenarannya dan didasari ihtisaban ikhlas karena Allah, puasa yang dilakukan itu benar-benar menjadi puasa yang sempurna dan akan bisa menghapus dosa yang telah lewat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa yang saya muliakan, apa yang saya sampaikan ini semoga membawa manfaat maslahah kepada kulolan panjenengan. Akhirnya benar-benar puasa yang kita lakukan nanti di akhir tuhnya menjadikan kulolan panjenengan menjadi orang yang muttaqin, yang akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan mulai dari dunia ini, utamanya benjang wonten ing alam akhirat. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.